Saudara, hari ini Jumat 10 Maret 2023 kita tiba di hari ke-17 masa Prapaskah. Dalam Roma 5 ayat 18 dan 19, Rasul Paulus menandaskan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Saudara, kita menyadari bahwa setiap kita bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat dan perbuatan yang kita lakukan. Kita juga menyadari bahwa keputusan dan tindakan kita atau perbuatan kita berdampak bukan hanya pada diri kita sendiri, tapi juga pada orang lain. Sekurang-kurangnya pada beberapa orang yang terdekat dalam hidup kita. Tapi bisa juga pada banyak orang yang mungkin tidak kita kenal secara pribadi. Dampak negatif atau positif, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Semakin tinggi kedudukan kita, semakin besar dan luas dampak dari keputusan dan perbuatan kita. Adam, saudara, adalah kepala umat manusia. Keputusan yang ia buat, perbuatan atau tindakan yang ia lakukan telah berdampak pada seluruh umat manusia. Akibat pelanggaran atau ketidaktaatannya, Adam telah menjerumuskan dirinya sendiri, bahkan seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia jatuh dalam dosa, terasing dari Allah, terbelenggu dosa. Pada gilirannya, setiap orang berbuat dosa, terus berbuat dosa, dan menjadi pendosa. Hidup di bawah murka Allah. Betapa besar dosa dan sengsara kita manusia. Bertolak belakang dengan pelanggaran atau ketidaktaatan Adam adalah perbuatan kebenaran atau ketaatan Yesus Kristus yang mencapai puncaknya dalam penderitaan dan kematian di kayu salib. Allah pun menetapkan Kristus sebagai jalan pendamaian, hilasterion, Roma 3:25. Ya, jalan pendamaian bagi seluruh umat manusia. Dengan perkataan lain, perbuatan kebenaran atau ketaatan Kristus telah menjadi dasar bagi Allah untuk menerima manusia-manusia berdosa, mengangkat mereka atau kita menjadi anak-anaknya, dan mengaruniakan hidup yang baru kepada kita. Betapa besar anugerah Allah dalam Kristus. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa sebagai manusia yang memiliki akal budi dan nurani, kami mengemban tanggung jawab yang besar. Kami harus bijak dalam membuat keputusan dan bertindak. Kami harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan kami yang bukan hanya berdampak pada diri kami sendiri, tapi juga pada orang lain. Apa yang diajarkan Rasul Paulus tentang Adam dan Kristus menegaskan hal ini kepada kami. Tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus Bapa, agar kami dapat mengemban tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya.
Dalam pada itu Bapa, kami bersyukur karena kami memiliki Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam Dia kami telah Kau terima. Di dalam Dia kami telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu. Di dalam Dia kami telah memiliki kepastian keselamatan, jaminan pengampunan-Mu, serta kehadiran Roh-Mu yang tiada jemu menyucikan dan memimpin hidup kami. Kami bersyukur atas keselamatan yang begitu indah yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk senantiasa mengasihi-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa setia dan taat kepada-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.